anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cinta. Qala Anas, kata Anas, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'um bi hubbi iyahum. Dan kata Anas, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, mencintai sahabat Abu Bakar, mencintai sahabat Umar, dan aku mengharap bertemu dengan beliau. Jadi an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, dan aku ingin dekat dengan mereka-mereka itu. Jadi kalau di dunia mencintai seseorang fillah, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang fadlul hubbi fillahi wal bughdhu fillah. Jadi ada keutamaan di mana ada suatu sifat dan karakter, ada dua, ada yang bertolak belakang, tetapi dia menjadi sama ketika akhirnya adalah fillah. Jadi al-hubbu itu cinta dan benci karena Allah. Maka itu ada keutamaannya. Dan ini bagian budi pekerti, bagian kebiasaan yang bagus yang Allah anugerahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah mangkobah, atau bisa disebutkan di sini manaqib. Wa min manaqib hadhil ummah wa mazayaha. Ini adalah kemuliaan, kelebihan, keutamaan atau budi pekerti yang Allah turunkan kepada umat Muhammad, dan ini bagian dari keutamaannya. Maja'a minal fadlil kabir wal khairul katsir lima yuhibbu akhahul muslim lillahi la gharada wala hawa siwa dzalika. Jadi apa yang menjadi anugerah itu? Apa yang diturunkan Allah, yaitu keutamaan yang besar, keutamaan yang agung, kebaikan yang banyak kepada orang-orang yang mencintai saudaranya yang muslim, saudaranya yang mukmin. Tidak ada niat apapun, tidak pengen apa-apa dari dia, karena ingin apa? Silaturahmi saja. La ghorodo, enggak ada maksud. Wala hawa siwadan, enggak ada kepentingan selain apa? Memperbanyak kebaikan. Fa idza tahaqqaqa bidzalika zada imanuhu wa qawiya yaqinu hatta ka'annu yushahidu bi'aini haqa'iqul iman wa yash'uru bi anwarihil fayadoti fi qalbi wa yudriki idrakan khasan la yuhibbu illa man tahaqqaqa bidzalikal makna. Jadi enggak ada niat lain. Hakikatnya adalah mereka menyaksikan banyak kebaikan ketika bersama-sama dengan mereka. Jadi hubungannya hubungan konstruktif, hubungan yang membangun, hubungan yang membuat dia bisa maju di dalam kehidupannya, di dalam hubungan sosialnya. Jadi tahaqqaqa bidzal, jika benar-benar mencintai karena Allah, zada imanuhu, maka bertambahlah keimanannya. Wa qawiya yaqinuhu, dan keyakinannya semakin kuat. Sampai dia menyaksikan haqaiqul iman. Sampai dia kalau bersama dia itu biasanya bertambah keimanannya, bertambah konstruksi berbuat kebaikannya. Ini adalah menemukan esensi ketika kita bersosialisasi atau berhablu minan nas kepada orang Islam, yang itu karena Allah, cintanya dan bencinya karena Allah. Maka itu sudah menemukan maknanya, menemukan esensinya. Wa hadza makna qaulu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengisyaratkan di dalam hadis beliau, "Tsalatsun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 orang yang itu merasakan manisnya iman. Maka Allah wa Rasulullah habba ilahi mimma siwahuma. Maka dia yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dibandingkan yang lain. Nah, jadi patokannya ketika kita berteman, ketika kita bersosialisasi dengan yang lain, membuat keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah dan mengkonstruksi kehidupan kita lebih positif, itulah yang dikatakan orang yang mempunyai keutamaan.
Jadi baik yang misalkan kita menemukan dari saudara kita sesuatu yang bisa merusak dia, ya kita nasihati. Berarti membenci bughduhu bukan bencinya terhadap orangnya, tetapi bencinya kepada perbuatannya yang menjurus kepada kejatuhan dia. Jadi mencintai hal yang positif yang akhirnya kita tiru membuat kita juga berbuat baik juga. Begitu juga sebaliknya. Maka cinta dan bencinya semuanya fillah, di jalan Allah. Maka ketika seseorang itu tahu idrokan khoson la yaju illa man tahaqqaqa bidzalikal makna, yaitu orang yang mengetahui esensi hidupnya. Mana yang benar-benar orang suka terhadap sesuatu tanpa ada niat apapun, nggak ada niat tersembunyi, nggak melihat dia karena dia kaya, nggak melihat dia karena dia atau kita mempunyai rencana yang lain. Akhirnya setelah itu kita menipu, ya jangan. Kalau seperti itu berarti ada gordunya, ada niatnya, ada kepentingannya. Kalaupun kebaikan-kebaikan dalam mencintai itu ada keutamanya, itu persoalan lain. Karena kebaikan yang dijalin dengan cinta dan benci karena Allah itu membuahkan keutamaan. Jadi fadlun itu banyak kelebihannya. Baik dalam hubungan antar sosial, antar individu atau antar tetangga itu membuahkan banyak kebaikan. Jadi yang dikatakan fadlun itu artinya banyak kelebihannya, keutamaannya. Berarti bukan hanya cukup hidup berkelebihan. Maka orang yang menetapkan seperti ini, yang menetapkan dasar ini berarti dunianya udah dunia kemuliaan, dunia banyak kelebihannya. Yang pertama adalah orang yang merasakan halawatul iman, manisnya iman. Maka Allah wa Rasulullah habu ila mimma siwahuma. Orang yang mencinta Allah dan Rasulnya lebih besar daripada cinta dari keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua, waman habba abdan la yuhibbu illa lillah. Orang yang mencintai teman kita, saudara kita seiman, saudara kita seislam, itu karena Allah, itu juga yang kedua yang akan merasakan halawatul iman. Kemudian yang ketiga, wa may yakrahu ayyauda fil kufri bada'an anqadallahu minhu. Berarti orang yang akan tergelincir ke sesuatu yang bikin dia jatuh, bikin dia gagal, atau bikin dia celaka. Sebelum itu terjadi, itu kita halangi. Berarti membenci dia, bencinya karena jangan sampai saudara kita itu terjerumus ke lembah kegagalan dia. Atau yang akhirnya menjadi penyebab dia sengsara. Itu namanya bughduhu atau kebenciannya. Itu yang dikatakan kebencian karena Allah. Kama yakrahu ayyaqdhafa finnar. Jadi kita tidak mau saudara kita tergelincir ke dalam nar. Itu yang dimaksudkan bukan hanya api neraka saja. Jangan sampai saudara kita gagal. Jangan sampai saudara kita sengsara. Jangan sampai saudara kita mendapatkan kesulitan. Itu juga nar. Sebelum nar yang ntar di akhirat yang dikatakan api neraka yang menyala-nyala. Jadi ketika kita punya tekad seperti ini, maka nggak ada sebenarnya orang yang susah, orang yang sulit. Karena pasti ada yang akan membantu dia. Selama persaudaraan itu memenuhi aturan hak dan kewajiban. Jangan asal kita meminta, asal kita ini. Jadi harus tahu diri. Jadi harus punya rasa malu. Karena malu pun sebagian dari iman. Wal mahabbatu yanalu biha sahiba fil akhir anna yunadi alaihil maula jalla sya'nu ala ru'usil ashad. Sampai orang yang saling mencintai itu suatu saat akan dipanggil, akan dipersaksikan kepada orang-orang pada waktu itu di hari kiamat. Ainal mutahabbuna bi jalali yauma la dhilla illa dhilli. Maka orang yang saling mencintai itu akan dipanggil. Mana orang-orang yang waktu di dunia itu saling mencintai? Saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena dia itu meyakini keagunganku. Di mana saat itu di hari kiamat, ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, nggak ada perlindungan kecuali dzilnya Allah, kecuali perlindungan Allah. Maka ketika orang saling mencintai di dunia, itu akan mendapatkan perlindungan suatu saat. Bahkan bisa dirasakan pun bukan hanya di padang mahsyar saja. Itu bisa dirasakan kita apa? Kita akan berbahagia di
kehidupan kita yang sekarang, yaitu kehidupan dunia. Wal mahabbatu fillah yakunu biha sahiba fil akhirah tahta dhilli arsyillah yauma la dhilla illa dhilluh. Maka ibaratnya orang yang saling mencintai karena Allah itu gak akan kepanasan, pasti dalam naungan, pasti dalam penjagaan, pasti dalam perlindungan. Dan itu bisa dirasakan ketika kita hidup di sini. Ketika kita baik bersama saudara kita, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita juga. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 orang. Ada 7 orang yang dilindungi oleh Allah, di mana pada saat itu enggak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Qala minhum rajulani, salah satunya adalah ada 2 orang. Tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Salah satunya adalah seseorang, 2 orang yang saling mencintai, yang berkumpul berpisah karena Allah. Bahkan apa? Dia datang ke rumah kita itu kita menyambutnya dengan perasaan senang dan gembira. Jadi kalau udah seperti itu namanya tahabba fillah. Tapi kalau bukan seperti itu masih belum dikatakan tahabba fillah. Jadi saling mencintai itu jangan asal-asalan. Harus memenuhi hak dan kewajiban dia. Jangan juga berlebih-lebihan. Jangan juga sering meminta. Ya. Kalau dia memang benar susah, jangan banyak mengeluhkan sesuatu. Pasti orang yang kita cinta, orang yang kita suka itu pasti senang dia. Pasti dia akan memikirkan kita. Karena ini adalah jaminan tersambung kepada Allah. Jadi di sini tahabba ada 2 orang atau lebih. Berkumpul dan berpisah itu berada dalam perlindungan, penjagaan dan pemeliharaan Allah. Ketika kita sudah seperti ini, maka kesusahan, kesulitan, kesengsaraan akan Allah singkirkan sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena berkah dari tahabba, mencintai karena Allah. Wal mahabbatu shadiq al mukhlis yanalu manzilatan aliyatan fil jannah. Orang yang mencintai dengan tulus, bukan asal suka karena ada niat sesuatu, jangan. Wal mahabbatu shadiq yang benar, al mukhlis yang murni. Biasanya orang itu bertandang ke saudara, ke temannya punya niat tertentu, atau pinjam uang atau yang lainnya. Coba sekali-kali itu main, kita nggak ada perlunya apa-apa. Itu yang langka. Kita main ke tempat teman kita itu nggak ada perlunya, itu yang langka. Biasanya kalau kita main itu punya keperluan, punya kepentingan. Maka di sini disebutkan al-muhibbus shadiq al-mukhlis. Jadi orang yang mencintai, yang benar kemudian mukhlis, tulus. Yanalu manzilatan aliyatan fil jannah. Jadi penyebutan neraka, surga. Jannah itu kesenangan. Ada yang paling puncak, entar di paling akhir namanya di alam akhirat. Jannah yang seperti itu. Ini juga yang ada di sini juga jannah. Jadi kalau kita kaji yang dikatakan tahabba bisa kita terapkan ke dalam relasi dagang kita, relasi bisnis kita. Kalau kita mau menerapkan sistem yang jujur, sistem yang percaya, atau tidak merugikan orang lain, justru saling menguntungkan, pasti kesempatan itu akan menuju ke kita semua. Tetapi kalau sebaliknya, itu bahkan bisa merugikan kita. Itu salah satu contoh kecil, tahabba, saling menyukai, saling mencintai karena Allah. Maka ketika cintanya adalah mukhlis shadiq, jadi benar, murni, maka dia akan mendapatkan manzilatan, posisi yang tinggi. Posisi yang tinggi, aliyatan fil jannah, yaitu jannah itu puncaknya kenikmatan. Tazidu ala manzilatin mahbubatin. Jadi semakin bertambah terus di posisi dia. Semakin bertambah terus kebaikannya, semakin bertambah terus kesenangannya, semakin bertambah terus keutamaannya. Maka orang yang seperti ini hidupnya akan terus diberkahi. Maka mabruk, bukan hanya untuk dirinya saja, keluarganya, anaknya, cucunya, cicitnya, terus itu mengalir meskipun kita meninggal dunia. Faqad ja'an Rasulillah annahu qol, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan man ahabba rajulan lillah faqala. Ada orang siapa yang mencintai seseorang karena Allah,
Dia berkata, ini uhibbuka lillah, aku menyukai kamu karena Allah. Fadakhala jami'an al-jannah. Maka orang yang saling mencintai itu akan masuk surga. Qala man ahabba rajulan lillah inni uhibbuka fadakhala jami'an al-jannah fakana alladhi ahabba arfa'a manzilatan minal akhar ulhiqa billadhi ahabba lillah. Jadi orang yang saling mencintai itu, mencintai seseorang itu posisinya lebih tinggi karena dia yang memperjuangkan. Dia yang memperjuangkan. Arfa'u manzilatan. Jadi lebih tinggi posisinya, lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Ulhiqa billadhi ahabba lillah. Dia akan bertemu sama-sama pecinta juga, sama-sama pecinta kepada Allah, sama-sama orang yang dekat kepada Allah. Wal muhibbus shadiq yastahiqu ayyush yubshiru bi mahabbatillahi ala lisani rasulin khasin. Orang yang mencintai itu biasanya yang disampaikan apa? Yubshir, memberi kabar gembira, bukan mengeluh. Jadi orang yang saling mencintai itu memberi yubshiru bi mahabbatillah, dia memberikan kabar gembira karena berkah dari mahabbahnya kepada Allah. Yang disampaikan tuh yang manis-manis, yang baik-baik. Ala lisani rasulin khosin. Jadi seperti dia lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus. Faqad jaa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anna rajulan zaro akhon lahu fi qaryatin ukhra. Jadi ada seseorang dulu berkunjung ke saudaranya di kampung lain atau di desa lain atau di negara lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan, maka Allah akan mengirimkan kepadanya di dalam posisinya itu malaikat. Falamma ata alaihi, jadi ada seseorang yang mau berkunjung ke saudaranya, kemudian ditanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu mau kemana? Aina turid? Qala uridu akhon li fi hadil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudara saya yang berada di kampung ini. Halaka alai min nikmatin tarubbuha qol. Apakah kamu ketika mau berkunjung ke tempat saudaramu itu punya niat sesuatu? Pengen sesuatu, ada hajat tertentu, atau hanya sebatas benar-benar silaturahmi? Qala, la, saya niat berkunjung ke saudara saya hanya bersilaturahmi saja, enggak ada niat apa-apa. La, tidak. Ghairu anni ahbabtuhu fillah. Karena sesungguhnya saya pengen bertemu dia saja. Karena saya sudah lama tidak bertemu dia. Biasanya orang yang saling mencintai itu kalau dia jarang ketemu, itu tambah kangennya. Zurgiban tazdad hubban. Orang yang jarang bertemu, maka keinginannya untuk bertemu semakin tinggi. Tazdad hubban, bertambah cintanya. Karena saya berkunjung ke saudara saya itu nggak ada niat lain. Saya ingin bersilaturahmi saja. Seperti saudara kandung sendiri. Ahbabtu fillah. Aku mencintai dia karena Allah. Fa inni Rasulullah. Jadi setelah tahu yang bertanya itu adalah Rasulullah, saya adalah Rasulullah. Bi anna Allah qad ahbabka kama ahbabtahu fihi. Allah itu menyenangi kamu karena kamu sudah mencintai saudaramu. Karena kamu sudah menyayangi saudaramu. Itu langsung dari lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menentukan selama dia nggak ada gordon, selama dia nggak ada niat untuk sesuatu kepada saudara, murni silaturahmi yang sekarang langka. Jadi kalau kita pergi kemana itu biasanya ada niat sesuatu. Yang seperti ini sudah langka. Maka itu sampai dicakap oleh Rasulullah bahwasanya Allah mencintai dia sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Maka posisi al-mutahabbuna fillah julasa Allah yaumal qiyamah. Posisi orang yang saling mencintai karena Allah itu dia duduknya dekat. Julasa, jalis, dia itu apa? Sampai diumpamakan duduk bersama-sama seperti ini. Julasa Allah yaumal qiyamah. Saking dekatnya posisinya, duduknya itu dekat dengan Allah pada hari kiamat. An yaminil arsi, di sebelah kanannya arasy. Di sebelah kanannya. Ala manabiri min nuri laisu bi anbiya walakin yaghbitumul anbiya wasyuhada. Mereka itu orang-orang yang saling mencintai itu duduk di dekat Allah, sebelah kanannya arasy. Derajatnya tinggi tapi mereka bukan golongan nabi dan bukan golongan syuhada. Tapi saking dekatnya. Posisi seperti ini bisa para nabi itu iri.
Kenapa mereka bisa seperti itu? Apa sebabnya? Karena al-mutahabbuna billah. Jadi ini adalah keutamaan fadlun. Fadlun dari hub dan bughdun. Al-hubbu wal bughdhu fillah. Jadi karena dia mencintai dan membenci karena Allah. Jadi posisinya saking dekatnya. Jadi bukan hanya Nabi saja yang dekat. Orang yang saling mencintai juga akan dekat bersama Allah, sampai para nabi dan para syuhada itu iri kepada mereka. Siapa mereka itu? Kok sampai posisinya seperti itu? Derajatnya sampai seperti itu. Sampai wajah-wajah mereka bersinar. Maka disebutkan di sini yaghbituhum, sampai membuat iri, cemburu para nabi dan para syuhada. Jadi ini adalah gambaran keutamaan orang yang mencintai dan membenci karena Allah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, Ya ayuhan nas isma'u wa'kilu inna lillahi azza wa jalla ibadan laisu bi anbiya wala syuhada. Wahai manusia, dengarkan dan berakallah, sesungguhnya Allah itu mempunyai hamba yang mereka bukan nabi dan mereka itu hamba-hamba itu bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wa syuhada, dan orang-orang ini dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Ala manazilim wa qurbi minallah. Kenapa para nabi dan para syuhada cemburu kepada mereka? Kenapa? Karena derajatnya kaum ini, derajatnya orang ini tinggi. Karena dekatnya orang ini. Wa qurbihim minallah, dekatnya orang ini kepada Allah. Fajatha rajulun minal a'rabi min qasyatin. Ada seseorang waktu itu mendengarkan perkataan Rasulullah itu kaget. Fajatha. Jadi jatha itu seperti ini dia. Nah, itu jatha. Saking siapa mereka yang sampai dekat dan derajatnya itu sangat tinggi, ada orang yang kaget. Sampai kagum, sampai ada yang berdiri, ada yang berlutut. Fajatha rajulun minal a'rabi min qasyatin, sampai yang jauh itu siapa mereka wahai Rasulullah? Wa alwa biyadi ilan nabi, alwa. Sampai mengacungkan tangan, saking orang ini penasaran apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai berlutut, sampai alwa, melambaikan tangan. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, nasun minan nas laisu bi anbiya wala syuhada yaghbitumul anbiya wa syuhada ala majalisim wa qurbi minallah. Jadi wahai Rasulullah, siapa orang-orang ini yang mereka dekat, derajatnya tinggi, dekat sama Allah, mereka bukan nabi dan bukan orang syahid, mereka duduk dekat bersama Allah. In adhum lanuhillahum yakni sifhum lana syaklum. Bagaimana? Coba uraikan wahai Rasulullah. Bentuk orang ini seperti apa? Uraikan siapa orang-orang ini. Fasurra wajhan nabi bisu'alil a'rabi. Jadi akhirnya ketika mendengar pertanyaan itu, orang Badui itu, Rasulullah surra, tersenyum, gembira wajahnya. Hum nasun min afna innas wa nawazigil qabail. Mereka adalah kelompok-kelompok orang dari kabilah-kabilah. Lam tasil bainahum arhamun mutaqarribah tahabbu fillah wa tadofu. Mereka itu dalam golongan suku yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda. Mereka sangat menyambungkan tali silaturahmi sampai sedemikian dekat, dan mereka saling mencintai dan saling dekat. Ya do'allahu lahum yaumal qiyamati manawabiru min nur. Allah menaruh ke mereka itu mimbar-mimbar dari cahaya. Fayujlisum 'alaiha fayaj'ala wujuham nuran wa thiyabum nuran. Sampai mendudukkan orang yang saling mencintai di mimbar seperti raja. Pakaiannya nur, pakaiannya cahaya, mimbarnya juga cahaya. Yafza'un nas yaumal qiyamah wala yafza'un. Dan orang-orang waktu hari kiamat itu pada takut semua karena ketakutan pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang saling mencintai. Kalau orang yang saling mencintai itu tenang-tenang saja, kecuali orang-orang yang saling mencintai. Wahum, siapa mereka? Auliya'ullahi la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yaitu mereka-mereka para wali-wali Allah, yang dimana wali-wali Allah itu tidak ada takut, tidak ada punya rasa takut, alaihim walahum yahzanun, dan juga tidak bersedih hati. Maka ketika seseorang itu mendekat atau mengikuti wali-wali Allah, wahasuna ulaika rafiqo, dan mereka-mereka orang yang sebaik-baik teman.
Maka ketika kita seperti ini, kita punya tingkah laku yang mungkin masa lalunya buruk, maka jangan berputus asa, cukup mengikuti mereka-mereka itu. Wal mutahabbuna fillah lahum fil jannah ghurafun min zabarjat ala umudin min yakut. Maka orang-orang yang saling mencintai itu di dalam surga dia diberi ruangan atau kamar yang terbuat dari zabarjat atau yakut atau permata. Ala umudin min yakut, atau dia yang ditiangi dari yakut. Laha abwabun maftuhatun tudi'u kama yudi'ul kaukib adur. Jadi posisinya sampai terang benderang. Jadi tempatnya, manzilahnya itu sangat luar biasa terang. Walahum ghurafun yura dawahiruha min bawatina wa bawatino min dawahirah. Sampai saking terangnya. Dari luar bisa melihat ke dalam, dari dalam bisa melihat ke keluar. Maka intinya apa? Posisi orang yang mutahabbuna fillah itu sangat luar biasa. Baik di dunia ketika hari kiamat, bahkan di akhirat kelak. Bahkan di akhirat itu sangat dekat posisinya dengan Allah. Sampai menjadi julasa Allah. Orang yang dekat duduknya. An yaminil arsy. Dia dekat di sebelah kanannya arsy. Waqad syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba lillah abghadu lillah wa atalillah wa mana lillah bi anna qad istakmalal iman. Jadi kesempurnaan iman itu bisa dibaca dari orang yang mencintai karena Allah. Yang pertama, yang membenci karena Allah, yang memberi karena Allah, dan melarang karena Allah semua. Ini qadistakmalal iman. Ini adalah orang yang sempurna keimanannya. Maka ketika bersilaturahmi jangan ada niat yang macam-macam. Jadi nggak ada gordon apa-apa, nggak ada niat apa-apa. Saya ingin ke situ, saya pengen itunya, nggak ada. Harus murni, harus ikhlas, harus sodik, harus mukhlis. Maka itu yang dikatakan al-muhibbus sodik al-mukhlis. Pecinta yang benar dan murni. Wa min syarafil mahabbati sodikoh. Dan dari kemuliaan cinta yang benar, annaha tajirul kasr, maka akan terlindung dari perpecahan. Berarti kalau karena Allah itu nggak ada pecahnya. Dia akan dilindungi dari perpecahan, dari konflik. Kalaupun ada, pasti akan memperkuat tali ikatannya. Wa ta'khudhu biyadi dha'if fatulhiquhu bil aqwiya. Maka orang yang lemah, ketika dia mencintai dan membenci karena Allah, dia akan bertemu orang yang kuat, yang akan membantu dia. Jadi ketika yang lemah menjadi kuat juga sama juga. Seperti itu terus menerus. Akan membantu yang lemah. Wa tuqaddimul mutaakhir ila safil awal. Orang yang terbelakang akan diposisikan ke posisi yang terdepan. Dan yang di belakang akan diposisikan ke golongan yang maju. Karena proses al-mutahabbin al-mahabbah fillah wal bughdhu billah. Karena itulah keutamaan. Itulah berkahnya orang-orang yang al-hubbu wal bughdhu fillah. Yang melarat bisa menjadi orang yang kuat. Orang yang terbelakang bisa al-mutaqaddam, dimajukan. Karena dasar itu. Dia membenci karena Allah, mencintai karena Allah, memberi karena Allah, dan melarang sesuatu semuanya karena Allah. Itulah qadistakmalal iman. Karena itulah kesempurnaan iman. Fayalbasu tauban yata'allu bil yanqalib min hali ila ahsani hal. Nah, ini akan berubah keadaannya. Dari yang biasa menjadi ahsanah hal. Kondisinya semakin baik, membaik. Bibarokati tasyabbu bi ahlil kamali min afadilir rijal. Karena apa? Karena semuanya itu berkah dari dia saling mencintai. Karena Allah. Wa ilaika hadil ahadith alla tu'aid hadal ma'na. Maka di dalam hadis-hadis Rasul banyak menyebutkan ini. Tentang al-mutahabbuna fillah. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat Anas ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat wahai Rasulullah? Qala, "Wa ma a'datallaha?" Apa yang kamu persiapkan dengan datangnya hari kiamat itu? Qala, "La syai'a illi ana uhibbullah wa rasulah." Saya enggak punya persiapan wahai Rasulullah untuk menyiapkan ketika datang hari kiamat. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Jadi kalau kematian itu sudah tanda kiamat bagi individu yang meninggal. Kiamat yang besar entar.
Saya tidak mempunyai bekal untuk kiamat itu. La syai'a illa inni uhibbullah. Saya enggak punya bekal wahai Rasulullah, tapi saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Qala anta ma'aman ahbabta. Jadi ketika ada sahabat Nabi yang bertanya seperti itu, kamu bersama orang yang kamu cintai. Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas, kata Anas. Fama farihna bi syai'in faruhana bi qaulin nabi wa anta ma'aman ahbabta. Jadi dari riwayat Anas kita sangat senang mendengarkan sabda Rasulullah bahwasanya seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Siapa saja. Anta ma'aman ahbabta. Kamu, engkau bersama orang yang kau cinta. Qala Anas, kata Anas. Fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'um bi hubbi iyahum. Dan kata Anas, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, mencintai sahabat Abu Bakar, mencintai sahabat Umar, dan aku mengharap bertemu dengan beliau. Jadi an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, dan aku ingin dekat dengan mereka-mereka itu. Jadi kalau di dunia mencintai seseorang fillah, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, anna rajulan min ahlil badiyati atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ada seseorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'atu qaimah?" Jadi ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi?" Qala wailaka wa ma'adata. Celaka kamu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Wailaka, celaka kamu. Wa ma'adatalah. Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Qala ma'adatullah illi anni uhibbullah wa rasulullah. Saya enggak ada persiapan yang banyak Rasulullah. Saya hanya punya cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Qala innaka ma'aman ahbabta qol. Jadi akhirnya Rasulullah menjawab, sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Qala wa nahnu kadzalik, dan kita juga. Qala na'am fa farihna yaumaidin farohan syadid. Ketika sahabat itu bertanya dan mendapatkan jawaban anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang-orang yang kau cintai, mereka para sahabat semuanya bergembira, farhan syadidan, kegembiraan yang sangat luar biasa. Ini bukti bahwasanya Allah dan Rasulnya benar-benar mengangkat orang al-mutahabbuna fillah. Maka ini menjadi keutamaan al-hubbu wal bughdu fillah. Wa rawahu Tirmidzi, di dalam riwayat Tirmidzi di lafaz lain. Ma ra'aitu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farihu bi syai'in asyadda minhu. Saya tidak mendapatkan sahabat Rasulullah itu mendapatkan kegembiraan selain Rasulullah itu bilang anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbur rajul 'alal amal minal khairi ya'malu bihi wa la ya'mal bimithli. Ada seseorang yang mencintai orang lain, saudaranya yang lain, tetapi pekerjaannya, kelakuan tidak sama dengan dia. Jadi wala ya'malu bimithli, faqala akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Jadi seseorang itu bersama orang-orang yang dia cintai. Al-mar'u ma'aman ahabba. Jadi ada idola, ada fan, ada apa istilahnya? Ada idola, ada muhibbin, ada pecintanya. Itu meskipun amal dan perbuatannya tidak sama seperti idola itu. Mungkin tidak sama kesolehannya, mungkin tidak sama derajatnya, mungkin tidak sama kezuhudannya, tapi kamu sudah bersama mereka. Jadi wala ya'malu bimithli, meskipun ibadah saya tidak seperti mereka, tapi saya mencintai dia. Fillah wal bughdu fillah. Jadi mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol ja'a rajulun ila Rasulillah, ya Rasulullah kaifa taru fi rajulin habba qaman wa lam yalhaq bihim. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah? Saya mencintai seseorang, tapi saya tidak bertemu dengan dia. Tidak bertemu dengan walam yalhaq bihim. Faqala Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahabba. Jadi seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Jadi ada yang dicintai itu tidak pernah bertemu atau jarang bertemu. Maka sahabat itu kayak yang meragukan apakah benar-benar bersama dia atau tidak. Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kaifa taro, bagaimana menurut pendapatmu? Fi rajulin, ada seseorang,
ahabba qauman walam yalhaq bihim. Dia mencintai suatu kaum, dia mencintai seseorang, tapi belum pernah bertemu dia. Jadi kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba. Jadi seseorang itu bersama orang yang dia cintai meskipun belum ketemu, meskipun tidak bertemu. Karena apa? Karena berkah dari amal baiknya, berkah dari kezuhudannya, berkah dari karomahnya, berkah dari kemuliaannya, maka membuat orang itu mencintai dia. Meskipun ibadahnya tidak sama dengan idolanya, itu juga akan bersama dengan idola tersebut. Jadi almar'u ma'aman habba. Jadi seorang itu bersama orang yang dia cintai. An Abi Dzar, dari Abi Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, radhiyallahu anhu qol, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qaum wa la yastatu ayya'mala bi amalihim. Wahai Rasulullah, ar-rajul, seseorang itu mencintai suatu kaum, tapi dia tidak meniru ibadah dia. Amalnya lebih sedikit dari idolanya. Qala anta ya Abadzar ma'aman ahbabta. Wahai Abadzar, kalau kamu mencintai seseorang dan amalmu masih lebih sedikit daripada dia, kamu sudah bersama dia. Wahai Abadzar, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang-orang yang engkau cintai, meskipun amalmu sedikit dibandingkan dia. Qala fa inna uhibbullaha wa rasulahu. Tapi sesungguhnya saya mencintai Allah dan Rasul. Qala fa innaka ma'aman habdal. Jadi akhirnya Rasulullah menjawab, engkau bersama orang yang kau cintai. Qala fa'adaha Abu Dzar, fa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia meniru mencintai seseorang itu, dia melakukan sesuatu yang disenangi dia dan menghindari, berlindung dari sesuatu yang tidak disukai dia. Maka itu yang dikatakan fadlun. Jadi al-fadlu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Itulah keutamaan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Yang tidak disukai dia, maka dia tidak melakukan. Yang disukai dia, dia juga melakukan. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Itulah keutamanya. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.